Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA ya. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, untuk hari ini kita akan belajar tentang eksploitasi dan upaya menjaga lingkungan. Bagaimana materinya? Silahkan simak dan pahami dengan baik ya. Oke, baiklah kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa sih itu yang dimaksud dengan eksploitasi? Eksploitasi ini adalah tindakan mengeruk semua sumber daya alam secara berlebihan untuk memaksimalkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan manusia. Nah, eksploitasi dapat menyebabkan anomali dalam pemanasan global atau global warming dan cuaca ekstrim dan menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan. Nah, di sini Ibu memberikan contoh eksploitasi lingkungan. Yang pertama adalah pembakaran hutan skala besar yang untuk tujuannya pembukaan lahan kelapa sawit. Nah, hal ini menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup hewan dan tumbuhan dan dapat menyebabkan bencana alam. Yang kedua, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia yang pada akhirnya merusak habitat ikan dan ekosistem hayati yang lebih luas. Yang ketiga, pembangunan tambang ilegal tanpa izin dari pihak berwenang untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Misalnya, tambang batu bara, tambang pasir, tambang emas, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dampak eksploitasi lingkungan. Apa saja sih dampak eksploitasi lingkungan? Yang pertama ada fragmentasi dan degradasi habitat. Nah, fragmentasi habitat ini merupakan proses perubahan lingkungan yang berperan penting dalam evolusi dan biologi konservasi. Sedangkan degradasi habitat itu adalah kerusakan habitat akibat polusi. Nah, polusi yang terjadi dapat berupa polusi udara, polusi air, dan tanah. Nah, yang kedua, tergantungnya aliran energi di dalam ekosistem. Untuk ekosistem alami yang dirusak dan diubah menjadi ekosistem buatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan aliran energi dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, ada resistensi beberapa spesies merugikan. Nah, penggunaan pestisida dan antibiotik secara berlebihan untuk membunuh populasi organisme yang merugikan, hama atau patogen, ini dapat menyebabkan munculnya populasi organisme yang kebal terhadap pestisida dan antibiotik tersebut. Yang keempat, ada hilangnya spesies penting di dalam ekosistem. Contohnya adalah di dalam ekosistem sawah, yaitu hilangnya keberadaan predator seperti burung, ular, dan sebagainya. Yang kelima, ada introduksi spesies asing. Nah, untuk introduksi spesies asing juga dapat merugikan. Mengapa? Karena terkadang di dalam ekosistem yang baru, spesies tersebut tidak memiliki predator alami. Yang keenam, berkurangnya sumber daya alam terbarui. Nah, walaupun memiliki sifat dapat diperbaharui, penggunaan dan eksploitasi secara berlebihan juga dapat menurunkan jumlah dan kualitas baik semakin berkurang. Contohnya adalah kayu, tanduk, gading, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh kayu, tanduk, gading, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketujuh, tergantungnya daur materi di dalam ekosistem. Meningkatnya aktivitas manusia di dunia berpengaruh terhadap daur biokimia. Sebagai contoh, misalnya ada daur karbon yang terganggu akibat semakin banyaknya penggunaan bahan bakar. Nah, ini adalah 7 dari dampak
eksploitasi lingkungan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Apa saja sih upayanya untuk menjaga keseimbangan lingkungan? Yang pertama, kita dapat menanam pohon di sekitar pemukiman. Yang kedua, bisa membuat terasering atau sengkedan. Yang ketiga, bijak dalam bercocok tanam. Yang keempat, rehabilitasi lahan. Yang kelima, dapat menjaga daerah resapan air. Yang keenam, kita bisa melakukan reboisasi. Yang ketujuh, menjaga kelestarian hutan. Dan masih banyak juga yang lainnya ya untuk menjaga keseimbangan lingkungan di alam sekitar kita. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Tetap semangat belajar online-nya. Semoga kalian tetap selalu menjaga diri kesehatannya. Dan kalau memang masih kurang paham, kalian boleh tanyakan ke Ibu lewat WhatsApp pribadi ya. Baiklah, tetap semangat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.